Pernah nggak sih kita bangun tidur dan hal yang pertama kali kita sentuh bukan buku ataupun sajadah, melainkan handphone? Iya, dengan kita scroll, like, share, bahkan komen, itu semua bisa kita lakukan dengan satu sentuhan jari. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir, apakah jari kita ini sudah mencerminkan akhlak kita? Nah, di era digital pada saat ini, akhlak itu tidak hanya diuji di dunia nyata, bahkan juga di dunia digital. Dengan kita menulis kolom komentar yang kita buat, status media yang kita posting, bahkan bahasa kita di grup chat. Menjaga akhlak digital berarti kita itu sudah berpikir sebelum mengetik. Karena apa? Kata-kata di internet itu bisa melukai lebih dari apa yang kita kira. Banyak sekali kasus orang yang depresi karena komentar yang dia baca. Kemudian, tidak menyebarkan hoaks. Sejatinya, karena satu berita palsu itu bisa merusak banyak kepercayaan. Menghargai perbedaan pendapat tanpa caci dan tanpa hinaan. Menggunakan media sosial juga untuk kebaikan, bukan untuk pamer, provokasi, atau bahkan menjatuhkan orang lain. Ingat, di dunia digital itu bukan seperti jejak kaki yang ada di atas pasir, yang bisa hilang kapanpun dia mau. Tapi jejak digital itu tinggal selamanya. Jadi, apa yang kita udah unggah hari ini, itu menjadi penilaian kita di masa depan. Contoh nyatanya, saat kita menerima pesan yang memancing emosi kita, itu kita mempunyai dua pilihan. Membalasnya dengan penuh amarah atau diam dan memilih kata bijak. Kemudian, saat kita melihat kesalahan orang lain, itu kita juga dapat memilih untuk membulinya, menegurnya, atau bahkan mendoakannya. Itu tergantung pada akhlak yang kita pilih. Nah, menjaga akhlak digital bukan berarti itu kita tidak bebas berpendapat. Tetapi kita bebas dengan tanggung jawab. Karena sejatinya akhlak yang baik tidak hanya hilang karena kita berada di balik layar. Mari jadikan media sosial ini sebagai ladang pahala, bukan ladang mencari masalah. Karena jari boleh cepat, tapi hati harus tepat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana Islam memandang akhlak di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bijak bermedia sosial menjaga akhlak di era digital. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi remaja dan mahasiswa yang hampir setiap hari berinteraksi dengan media sosial. Media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur kita membuka ponsel, sebelum tidur pun masih membuka ponsel. Media sosial memberi banyak manfaat, seperti menyambung silaturahmi, menambah ilmu, bahkan menjadi sarana dakwah. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan besar. Banyak orang dengan mudah menulis komentar kasar, menyebarkan hoaks, melakukan ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa disadari, jari kita lebih cepat bergerak dibandingkan hati dan akal. Sebagai seorang muslim, kita ini dituntut untuk menjaga akhlak bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital.
Teman-temanku sekalian, saat ini banyak konflik sosial bermula dari satu unggahan, satu komentar bisa memicu perdebatan panjang, bahkan permusuhan. Ada yang kehilangan nama baik, rusaknya persaudaraan, hanya karena satu postingan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa lisan adalah salah satu sumber keselamatan atau kebinaan manusia. Di era digital, lisan itu berpindah ke tulisan dan konten media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadidan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan harus dijaga, termasuk tulisan di media sosial. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka diam adalah pilihan terbaik, termasuk diam dari komentar yang tidak bermanfaat. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, gibah, fitnah, dan hoaks di media sosial itu memiliki bahaya yang besar. Dosa dari konten yang kita unggah bisa terus mengalir selama masih dibaca, ditonton, dan dibagikan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi, setiap caption, komentar, dan story tidak akan pernah lepas dari catatan amal kita. Sebagai muslim, sikap bijak yang harus kita lakukan di media sosial antara lain, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghindari komentar yang menyakiti perasaan orang lain, menggunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan, dan menjadikan media sosial ini sebagai ladang pahala, bukan sumber dosa. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, media sosial adalah amanah. Setiap tulisan dan konten yang kita unggah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di alam sana. Mari kita jaga akhlak digital kita agar media sosial menjadi sarana menebar kebaikan, mempererat ukhuwah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dari dosa lisan dan tulisan. Akhir kata, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan pada video ceramah kali ini yaitu media sosial ini memang merupakan sarana komunikasi yang berpengaruh pada saat ini. Namun, di balik kemudahan dan kelebihannya media sosial, dia juga dapat menjadikan sumber dosa bagi orang yang melakukannya tidak secara bijak. Dalam Islam, umat muslim harus menjaga perkataan dan perbuatan, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga harus di dunia digital. Karena setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Nah, oleh karena itu kita harus menjadikan media sosial ini tempat ladang mencari pahala dengan cara tidak menyebarkan hoaks, tidak bergibah, tidak menjelekkan orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Jadikan tempat media sosial ini tempat berbagi ilmu, menebarkan kebaikan, berdakwah, dan lain-lain. Nah, barulah kita bisa menjaga akhlak digital kita dalam bermedia sosial. Kalau sudah menjaga akhlak kita dalam media sosial, kita akan mendapatkan feedbacknya, yaitu
mendapatkan bermedia sosial menjadi tenang, nyaman, damai, tentram. Seperti itu. Jadi, jagalah akhlak kita di dunia digital. Karena apa? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban dan itu akan ada feedbacknya jika kita berbuat baik atau keburukan. Itu tergantung pilihan kita mau menjadi orang yang baik atau orang yang buruk. Semoga pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik, yaitu menjadikan diri kita sendiri orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.